sudah siap untuk beribadah? Sudah dong Kak Dewi. Yuk adik-adik kita beribadah Bersama-sama. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dengan Denaki. Wah, selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kakak-kakak seneng banget nih Kak Durman Iya, Kak bisa Dewi. berjumpa kembali bersama dengan adik-adik yang ada di rumah. Hari ini sebelum kita mulai ibadah, Kak Durman minta adik-adik bercerita tentang apa saja yang Tuhan lakukan yang pernah adik-adik dengarkan. Wah, banyak sekali, Kak. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Orang lumpuh disembuhkan jadi bisa berjalan, dan orang buta dibuat bisa melihat. Tuhan Yesus mengusir roh jahat, Kak. Tuhan Yesus juga menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dan banyak mujizat lain yang Tuhan Yesus lakukan, Kak. Wah, benar sekali Hana dan Shalom. Dan adik-adik tahu nggak mengapa semua itu bisa terjadi atau bisa Tuhan Yesus lakukan? Karena Tuhan Yesus hebat dan berkuasa ya, Kak. Sanggup melakukan apapun yang manusia tidak bisa lakukan. Tentu saja nih Hana. Namun sebenarnya lebih dari semua kehebatan yang Tuhan Yesus lakukan, Ia adalah Mesias yang Allah janjikan ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mulai untuk cerita, Kak Durman sama Kak Dewi undang adik-adik untuk kita berdoa mulai ibadah kita hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami akan mulai untuk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami, lewat tarian kami, supaya kami bersuka cita Tuhan saat kami memuliakan nama Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir di hati kami juga di mana kami beribadah secara online Bapak. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan Amin. Adik-adik memuji Tuhan dengan bersuka cita ya. Yuk adik-adik kita memuji Tuhan. I will sing forever of your love. Come down with my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love. Come down. Blind, I could not see. Chains of sin had shackled me, but God in heaven heard my plea. Then Jesus, Jesus rescued me. Oh Jesus, Jesus rescued me. I will sing forever of your love. Come down with my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever
Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Mesias buat setiap kita adik-adik. Dia menyelamatkan hidup kita dari dosa. Yuk nyanyi sama-sama ya. He became sin, who knew no sin, that we might become His righteousness. He humbled Himself and carried the cross. Love so amazing, love so amazing. Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven. Jesus Messiah, Lord of all. His body the bread, His blood the wine, broken and poured out all for love. The whole earth trembled and the veil was torn. Love so amazing, love so amazing. Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven. Jesus Messiah, Lord of all. All our hope is in you. All our hope is in you. All the glory to you, God. Do I go to work? Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven. Jesus Messiah, Lord of all. Jesus Messiah, Lord of all. Adik-adik, siapkan hatimu dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang peristiwa ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem dengan menaiki seekor keledai muda, adik-adik. Ya, adik-adik, ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kota Yerusalem, orang-orang di sana menyambutnya dengan bersorak, Hosana, yang artinya adik-adik, tolonglah kami. Sambil mengayunkan daun palem mereka, lalu meletakkan daun-daun itu dan baju-baju mereka nih adik-adik di jalan di depan Tuhan Yesus. Mengapa mereka menyambut Tuhan Yesus dengan cara seperti itu, Kak? Mereka bersuka cita karena sebelumnya mereka mendengar dan melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan Yesus, adik-adik. Ya,
Lalu mereka berkata, "Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Karena nih adik-adik, mereka berharap bahwa Allah segera menggenapi janjinya melalui Tuhan Yesus. Allah berjanji apa kepada bangsa Israel, Kak? Bangsa Israel sampai saat itu adik-adik masih menantikan Mesias yang dijanjikan Allah, Kak Dewi. Mereka berharap Mesias akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Bangsa Israel yang sedang dijajah oleh bangsa Romawi ini mengalami hidupnya yang kesulitan ya adik-adik, di mana bukan hanya setiap saat mereka itu selalu diawasi, sehingga mereka ini kadang tidak bisa dapat hidup dengan bebas. Juga banyak orang yang miskin karena mereka harus membayar pajak adik-adik yang besar kepada para pemerintah Romawi. Mesias itu apa, Kak? Mesias adalah yang diurapi. Artinya Tuhan Yesus adalah orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menanggung dosa dan kesalahan kita adik-adik. Tuhan Yesus sebagai manusia tidak melakukannya karena kemampuannya, tetapi dengan kemampuan Roh Kudus yang diberikan Allah kepadanya. Diberi kemampuan dari Roh Kudus, itulah yang diurapi adik-adik. Tahukah adik-adik bahwa peristiwa ini Kak Nurman sudah dinubuatkan jauh sebelumnya oleh Nabi Zakaria adik-adik. Di dalam kitab Zakaria pasal 9 ayatnya yang ke-9 yang mengatakan, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai Putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Mengapa Tuhan Yesus memilih menunggang seekor keledai yang lambat saat memasuki kota Yerusalem, Kak? Tak banyak yang tahu bahwa keledai merupakan binatang pekerja berat adik-adik. Meskipun keledai termasuk binatang yang lambat, namun keledai mampu menerima dan menahan beban apapun selama keempat kakinya masih mampu menahan beban yang dipikulnya. Lalu kalau daun palem yang bangsa Israel gunakan untuk menyambut Tuhan Yesus di awal tadi melambangkan apa, Kak? Cabang palem sering digunakan untuk melambangkan kemenangan. Cabang palem juga adik-adik berasal dari pohon kurma yang banyak ditemukan di daerah Timur Tengah. Adik-adik, dari peristiwa ini ada sebuah makna yang dapat kita pelajari. Apa ya kira-kira? Bahwa Tuhan Yesus seberat apapun ya adik-adik, beban dan penderitaan yang harus diterima dan yang harus dipikulnya hingga harus mati di atas kayu salib adik-adik, tetap akan dilalui dan dijalani oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah menyerah adik-adik. Akhirnya adik-adik, dengan kuasa mukjizat dari Bapa di surga, maka Tuhan Yesus pun bangkit dari antara orang mati. Dan dengan kuasa kebangkitannya kita dipulihkan, dimerdekakan, sakit penyakit kita disembuhkan, dan dosa kita diampuni, dan kita menjadi anak-anaknya Allah. Kak Dewi, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab Matius 16 ayat 16b. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow, ayat hafalannya seru ya. Keren banget. Bahwa Tuhan itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Betul Kak Nurman. Saatnya Akademi kita mau kasih apa? Pertanyaan. Oke, pertanyaan dari Kak Nurman.
teman-teman adalah apa makna keledai muda dan daun palem? Apa ya Kak Dulma? Dan pertanyaan dari Kak Devi adik-adik, bagaimana nih adik-adik memaknai pengorbanan Tuhan Yesus di dalam kehidupan adik-adik? Nah, yuk adik-adik segera kirimkan jawaban adik-adik ke IG DNA Kids dan WhatsApp DNA Kids. buruan adik-adik kirimkan jawaban adik-adik ya. Yang pastinya ada hadiah yang menanti setiap adik-adik yang rajin dan yang cepat dan tepat menjawab pertanyaan dari kakak-kakak. Betul adik-adik yang di rumah. Kita sudah tahu pertanyaannya apa? Saatnya kita untuk aktivitas. Kak Dulma, sudah ada gunting, sudah ada double tip. Aku punya kertas dan aku punya cat. Kita mau ngapain ya Kak Dewi? Oh, waktunya kita aktivitas. Shalom adik-adik, kalian senang banget ketemu lagi dengan kalian. Nah, hari ini kita akan mulai aktivitas kita. Sebelum mulai, yuk kita cek dulu bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan untuk kita. Bahan kelas besar, HVS warna hijau, gunting, cutter, lem cair. Nah, bahan-bahannya sudah komplit kan? Kalau sudah, yuk kita mulai. Sekarang untuk memulainya kita ambil kertas hijau ini, lalu kita lipat jadi dua bagian. Cutter, hati-hati ya menggunakan cutter adik-adik, jangan sampai kalian terluka. Sekarang yang ini kita lipat lagi seperti ini, potong dengan cutter, lalu lipat lagi, potong lagi. Kalau adik-adik belum terbiasa menggunakan cutter, kalian gunakan gunting ya, lalu kita potong lagi. Nah, yang ini juga, nah kita potong lagi. Kalian potong semua ya kertasnya, jadi kurang lebih ukurannya sama seperti ini. Nah adik-adik, jadinya seperti ini. Sekarang ambil satu, kalian pisahkan dulu ya. Nah yang lainnya kita mau lipat seperti ini. Oke, lalu lipat lagi seperti ini ke depan. Nah balik, yang belakangnya juga dilipat seperti ini. Oke, mudah kan? Kakak contoh sekali lagi ya, pelan-pelan ya, kalian ikutin. Seperti ini, lipat dua. Lalu majukan seperti ini. Bagian belakangnya juga dilipat. Oke, kalian lipat semua kertas hijau yang ada di sini seperti yang sudah kakak contohkan. Oke? Jadinya seperti ini. Ingat ya, yang satu jangan dilipat, sisakan. Nah, yang udah dilipat, ambil satu, lalu kita mau gunting seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Kakak ulangin sekali lagi ya. Kalian ikutin. Oke, ini kita potong seperti ini. Nah, kalau dibuka jadinya seperti ini. Kalian gunting semua lipatan kertas yang tersisa. Nah, kakak udah selesai potong ini semuanya adik-adik. Jadi kita harus dapatkan hasilnya semuanya seperti ini. Oke, sekarang ambil sisa satu kertas yang kita pisahkan tadi. Nah, lipat seperti ini. Ambil cutter, hati-hati ya gunakan cutternya. Lipat dua seperti ini. Ambil gunting, potong bagian dalamnya. Nah, kita dapat seperti ini. Nah, yang satu yang terakhir yang kita potong itu kita selipkan ke dalam salah satu kertas yang lainnya, lalu olesi dengan lem putih. Kalian bisa gunakan lem fox ya, lem fox sangat mudah didapat. Nah, seperti ini jadinya. Terus ambil kertas yang kedua, olesi di tengah-tengahnya dengan lem putih kembali. Taruh lagi di tengah-tengahnya.
kertas yang dilem yang tadi. Nah, jadi dia bertambah tebal. Wah, lakukan lagi hal yang sama adik-adik, oke? Nah, taruh lagi seperti ini. Nah, kalian lakukan hal yang sama sampai terakhir seluruh kertas kalian lem seperti ini, oke? Nah, sisa satu nih. Kalian tekan, pastikan sampai seluruh lem mengering dan tidak ada kertas yang lepas. Sekarang ambil satu kertas sisa yang sisa setengah tadi, lipat dua seperti ini, lalu kita potong. Lipat dua lagi, olesi dengan lem, lalu lem ujungnya. Yang ini juga sama, lipat dua, lalu olesi dengan lem. Lemnya dari bawahnya ya. Nah, jadinya seperti ini. Gunting sedikit di ujung. Sekarang kita buka perlahan-lahan. Nah, ini daun palem kita. Hati-hati ya membukanya, jangan sampai kertasnya robek. Nah, kalian rapikan ya. Nah, ini daun palemnya. Jangan lupa hasil karya kalian difoto dan dikirimkan ke WhatsApp di bawah ini atau ke Instagram @GBI Puri Indah. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Bapak Ibu, buatlah sebuah daftar doa yang berisi pergumulan, harapan, dan kebutuhan dalam keluarga, baik dari orang tua maupun anak. Tulislah dalam sebuah buku dan ajaklah anak untuk mendoakannya setiap hari. Dan mintalah anak untuk mencatat perkembangan dari pemahaman akan doa tersebut. Apabila Tuhan sudah menggenapi, tulislah sehingga dapat menjadi catatan kesaksian yang dapat dibaca oleh setiap anggota keluarga di rumah. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah bersuka cita dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita ingin memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa perhatikan di layar handphone adik-adik ada QR code. Jadi ketika adik-adik ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong bantuan sama mama sama papa untuk scan QR code-nya ya adik-adik. Oke, selamat memberi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersuka cita dan kami bersyukur bahwa sepanjang minggu ini Engkau sangat baik Tuhan. Engkau Allah yang selalu memberkati kami dan Engkau Allah yang selalu memelihara setiap adik-adik dimanapun mereka berada. Tuhan, tiba saatnya kami rindu memberikan persembahan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati ya setiap tangan-tangan adik-adik yang memberikan persembahan. Berkati juga mama papa di dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus adik-adik yang siap memberi sama-sama katakan amin. Adik-adik, Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup memulihkan kita adik-adik. Apapun masalah kita, apapun yang kita alami, Tuhan itu tidak pernah gagal dalam apa yang Tuhan rancangkan adik-adik. Yuk kita mau memuji Tuhan ya. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Ya Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku minta. Dia telah kerjakan dan
adik-adik kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Kita memuji Tuhan, sebab Tuhan Yesus sanggup. Tuhan ada di pihak kita. Dia buka jalan jauh melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Apapun yang kami alami Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Selamanya Tuhan, kau sanggup. Selamanya Tuhan, kau sanggup. Yuk adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa syafaat kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Dari awal dan pertengahan kami dengarin firman Tuhan, dan kami melakukan aktivitas kami Tuhan, itu karena Tuhan sayang kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu hadir di dalam setiap kehidupan kami, khususnya dalam kehidupan keseharian kami di rumah Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami. Berkati mereka, pekerjaan mereka, dan berkati juga kesehatan setiap keluarga kami Bapak. Bapak yang baik, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, yaitu Pak Jokowi Tuhan. Mari Tuhan ikut campur tangan apa yang Pak Jokowi rencanakan untuk pembangunan negara Indonesia. Dan kami juga berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberikan kesehatan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami Bapak. Bapak yang baik, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk aktivitas kami untuk 1 minggu ke depan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir di dalam setiap kehidupan kami. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan. Diberkatilah studi adik-adik. Diberkatilah kesehatan adik-adik. Diberkati juga keluarga adik-adik sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan amin. Adik-adik, sampai jumpa di minggu depan.